Universitas Siliwangi, jurusan Kesehatan Masyarakat. Di sini bersama dengan Kepala Puskesmas Cisaruni. Boleh perkenalkan diri, Bapak? Nama saya Didi Andri Bastian, SIP, sebagai Kepala Puskesmas Cisaruni. Oke, sebelumnya Bapak meminta waktunya beberapa menit ke depan untuk saya wawancara. Apakah berkenan, Bapak? Enggak. Langsung saja mungkin ya, Pak. Boleh nih Bapak, di sini itu sudah berapa tahun menjabatnya? Kalau di sini saya menjabat sebagai Kepala Puskesmas itu sejak Juli 2024 ya. Jadi dari tahun baru 1 tahun ya di sini untuk jadi Kepala Puskesmas. Sebelumnya kalau untuk tugas di sini sejak 2019 di pelayanan Pak Cisaruni dan Nur. Berarti udah 1 tahun ya Kepala? Untuk menjadi Kepala Puskesmas 1 tahun. Tapi bekerja dari 2019 di Puskesmas Cisaruni. Oke, langsung aja mungkin Pak. Apa sih Pak kebijakan utama yang saat ini menjadi prioritas di Puskesmas Cisaruni ini? Kalau berbicara kebijakan utama, sebenarnya kita tidak terlepasnya dari kebijakan dari kesehatan maupun dari kesehatan. Dan kita tahu bahwa pada saat ini dengan adanya fokus dari Kementerian Kesehatan, terutama dalam hal kesehatan, penurunan stunting, kemudian penurunan angka penyakit tuberkulosis atau TB ya, dan juga penurunan penyakit tidak menular ya seperti hipertensi, diabetes mellitus, itu yang menjadi kebijakan utama. Otomatis ke bawahnya ketika kabupaten kemudian ke UPTD, terutama di UPTD Puskesmas itu menjadi kebijakan utama ya. Nah mungkin Pak, mengapa sih Pak kebijakan ini itu dipilih sebagai fokus yang paling utama gitu? Apakah berdasarkan data penyakit ataupun kondisi yang di sini itu kayak nggak krusial gitu? Ya. Kalau penentuan prioritas kebijakan, terutama dalam hal kebijakan kesehatan ya, tentu itu dari hasil kejadian lapangan ya. Khusus terutama untuk di Puskesmas Cisaruni memang kebijakan tentang penanggulangan penyakit tidak menular juga menjadi kebijakan utama. Kemudian penurunan angka stunting dan juga penurunan angka penyakit menularnya itu TB menjadi prioritas ya. Yang pertama untuk PTM atau penyakit tidak menular, angka kesakitan dari PTM juga sangat tinggi ya, terutama hipertensi ya. Dan ternyata dan itu pun bukan hanya di Puskesmas Cisaruni, di Puskesmas lain pun sangat tinggi, sehingga dari pemerintah pusat membuatlah suatu program, yaitu program pemeriksaan kesehatan gratis atau kesininya menjadi CKG, cek kesehatan gratis, dan itu dilaksanakan di seluruh puskesmas di Indonesia karena tingginya angka penyakit tidak menular bukan hanya di satu wilayah, terutama di wilayah Cisaruni, tapi di seluruh wilayah Indonesia. Dan akhirnya dibuatkanlah program cek atau pemeriksaan kesehatan gratis. Dan ini pun menjadi prioritas di puskesmas Cisaruni ya. Yang pertama itu. Yang kedua, penurunan stunting. Penurunan stunting ini sebenarnya kebijakan pada zaman kemarin ya, zaman pemerintahan Pak Presiden Jokowi, tetapi kan tetap berkelanjutan karena tingginya stunting juga ini tersebar di seluruh Indonesia. Di puskesmas atau di wilayah puskesmas pun menjadi prioritas, dan ini adalah kebijakan yang bersama-sama bukan hanya puskesmas tetapi lintas sektor, tingkat desanya, puskesmasnya, pendidikannya gitu. Sehingga itu menjadi kebijakan untuk dilaksanakan di Puskesmas Cisaruni. Kemudian yang ketiga TB ya, tuberkulosis kan penyakit menular ya. Kebijakan TB ini untuk Cisaruni memang angka TB itu cukup tinggi, dan ini menjadi tantangan tersendiri buat kita untuk mengendalikannya, menurunkannya, terutama dalam hal
penemuan kasus baru, kemudian penyelidikan ke orang-orang sekitarnya, keluarganya, kemudian pemberian obat TB ya untuk menurunkan angka TB itu sendiri. Ya, berarti tidak ada stunting TB gitu ya Pak. Nah kemudian bagaimana sih Pak strategi puskesmas ini dalam mengimplementasikan kebijakan ini di lapangan? Ya kalau untuk strategi sebenarnya yang pertama yang tetap koordinasi dengan mengikuti arahan dari dinas kesehatan ya. Kemudian kita lakukan perencanaan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan program dan controlling itu pengawasan ya. Kalau di tingkat puskesmas itu ada manajemen puskesmasnya dari mulai perencanaan, keduanya itu organisasi, kemudian ada evaluasinya. Itu yang paling utama, itu yang dipegangnya panduan kita melaksanakan kegiatan di lapangan. Untuk semua program sebenarnya itu ya strateginya. Perencanaan, contoh dari perencanaan dari program untuk kebijakan yang pertama PTM ya, kita melakukan analisis data tentang angka hipertensi mulai dari layanan klinis, kemudian angka hipertensi dari pelayanan di jejaring dan jaringan ya di pustu bimbingan desa seperti itu. Nah dari situ hasil atau angkanya itu dapat kemudian kita perencanaan untuk kegiatannya kita mengikuti kan arahan dari pusat yaitu pemeriksaan kesehatan gratis dan koordinasi dengan pihak dinas kesehatan dalam hal penyediaan BPP-nya atau barang alkesnya gitu ya. Sebelum kita melakukan perencanaan untuk turun ke lapangan. Dan PKG ini atau CKG ini untuk menurunkan untuk menurunkan angka hipertensi itu dengan pemeriksaan kesehatan gratis mencakup pemeriksaan seluruhnya, tanda-tanda umum vital, kemudian pemeriksaan gula darah, kemudian pemeriksaan lainnya gitu ya. Karena mungkin hipertensi itu atau penyakit tidak menular itu berkaitan satu sama lain dengan kesehatan lainnya, artinya dilakukanlah PKG atau CKG di lapangan. Itu untuk yang PTM. Kalau untuk yang stunting ini karena leading programnya ada di Gizi ya, di program Gizi, maka kita berkoordinasi atau mengambil datanya dari teman-teman di program Gizi gitu ya. Nanti kan kelihatan dari hasil penimbangan di lapangan seperti apa ya, nanti akan terlihat sasaran bayi, balita yang stunting, kemudian ibu hamil yang berisiko tinggi yang nantinya menjadi fokus dalam penurunan angka stunting. Kemudian wujud kegiatan di lapangannya selain penimbangan rutin setiap bulan juga ada program pemberian makanan tambahan PMD lokal yang berbasis pangan ya, dan untuk kegiatan pemberian PMD lokal ini sebenarnya sudah berkelanjutan dari tahun sebelumnya dan sekarang juga berkelanjutan untuk pemberian tambahan, dan semua itu terencana dalam perencanaan biaya operasional kesehatan dari BO. Iya, nah kan setelah tadi ada masalah gitu ya di Sisaroni, nah kemudian ada gak sih Pak tantangan yang terbesar dalam mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja donasi ini gitu? Tentunya kalau masalah kan pasti ada ya, masih banyak juga tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama dari internal maupun dari eksternal. Dari internalnya ya dari sumber daya manusia ya. Daya manusia kita memang di sini ada 64 karyawan dan tersebar di berbagai profesi. Tentunya kita tantangannya di sini menggerakkan karyawan itu bagaimana fokus dalam menyelesaikan permasalahan, bukan hanya permasalahan
yang sifatnya pelayanan, tapi juga permasalahan yang sifatnya ke program kesehatan. Dan di program kesehatan kan kebanyakannya turun ke lapangan ya, turun ke desa, kemudian melaksanakan dan implementasikan kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan. Dan itu tantangannya apa? Tantangannya kita harus bisa mengatur pelayanan jalan, kegiatan di lapangan pun, kegiatan program kesehatan pun itu harus maksimal, harus jalan. Nah, itu mungkin tantangannya, karena kan satu sisi kita harus melayani pasien, satu sisi juga kita harus menyampaikan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan program kesehatan di lapangan. Tadi ya, misalnya kegiatan posyandu, ada kegiatan PTM atau kegiatan CKG itu yang butuh sumber daya yang cukup banyak untuk melayani ke masyarakat. Kemudian ke TB, ke kantor-kantor juga memberikan informasi yang akurat tentang program kesehatan. Itu internalnya. Nah, eksternalnya berhubungan dengan masyarakat. Eksternalnya berhubungan dengan kader. Kader kan itu bagian yang tidak terpisahkan ya dengan puskesmas. Kader itu sebenarnya kan kader kesehatan masyarakat yang adanya biasanya di desa ya. Kita harus benar-benar bisa mengelolanya dan memberikan pemahaman tentang kesehatan. Dan tentunya mereka menjadi tombak kita gitu, di puskesmas kita yang mempunyai program, mereka pun yang langsung berhubungan dengan masyarakat itu, dan harus dijaga komunikasi dan kolaborasinya juga menjadi tantangan ya. Selain kader juga dengan pemangku atau pejabat di desa juga itu harus selaras antara puskesmas dengan lintas sektor di lapangan. Itu tantangan lebih eksternal. Dan juga dengan masyarakat, karena masyarakat ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kalau misalnya kita tidak bisa mengelola dengan baik, komunikasinya kurang, bisa saja yang bagus nih program itu, tapi masyarakatnya misalnya masih harus memberikan pemahaman, akhirnya ada permasalahan. Itulah menjadi tantangan buat kita. Jadi salah satunya komunikasi ya Pak? Komunikasi ya, edukasi juga. Nah, gitu. Karena masyarakat tidak ada sepenuhnya setuju gitu ya dengan kebijakan itu. Bukan tidak setuju, mungkin ada yang kurang paham, akhirnya harus kita edukasi dengan benar. Saudaranya juga mungkin Pak ya? Oke. Bapak mungkin sejauh mana sih Pak keterlibatan masyarakat, sekolah dan kader posyandu dalam mendukung program kesehatan di Puskesmas Cisarua itu? Kalau saya lihat sih di sini alhamdulillah ya, dukungan dari lintas sektor, tadi dari masyarakat ya, dari sekolah, kemudian dari kader itu sangat baik ya. Walaupun tadi saya sebutkan tantangannya memang itu harus dijaga komunikasinya, tapi sejauh ini dukungan dari kader kesehatan itu sangat bagus ya. Kemudian dukungan dari pihak sekolah, terutama dalam hal mensukseskan program-program yang berhubungan dengan sekolah, seperti anak usia remaja, kemudian imunisasi, kemudian CKG PKG juga kan sekarang sasaran ke sekolah-sekolah juga. Alhamdulillah supportnya atau daya terima dari sekolahnya di wilayah puskesmas ini sangat baik, sehingga bisa kita menjalankan program dengan cukup optimal ya, alhamdulillah gitu ya, baik mulai dari TK, tingkat SD, SMP dan SMA gitu ya, dan sederajatnya itu untuk sekolah. Untuk masyarakat pun karena kita dari awal teman-teman puskesmas sering di lapangan, dan masyarakat pun makin kesini makin teredukasi akan pentingnya program kesehatan, hanya bisa mendukung program. Mungkin Pak ada nggak sih Pak harapan gitu bagi masyarakat Cisarua ini gitu agar program ini dan kebijakan ini bisa berjalan lebih optimal gitu? Harapannya sebenarnya ya, kalau harapannya dari sangat besar ya untuk masyarakat di puskesmas Cisarua, apalagi kalau dilihat kalau secara layanan, harapannya kan ini kan gedung baru ya, puskesmas Cisarua itu kelihatan dan tampak depan itu besar.
Nah, mereka mengira bahwa puskesmas ini puskesmas rawat inap gitu ya, atau bisa disebut seperti rumah sakit karena gedungnya yang besar. Tapi sebenarnya ini adalah puskesmas rawat jalan yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan program kesehatan lapangan ya gitu. Dan belum ada pelayanan seperti apa namanya ponet ataupun rawat inap. Nah, ini mungkin salah satu harapan dari mereka, dari masyarakat itu mungkin kedepannya ada perencanaan berkembang menjadi puskesmas rawat inap, kemudian puskesmas mampu ponet gitu ya, mampu untuk persalinan yang ada rawat inapnya seperti itu. Karena dilihat dari gedungnya, kemudian lahannya cukup besar. Tapi insya Allah rencana itu ada ke depan seperti itu harapannya. Dan berharapan ke program kesehatannya, tentunya program kesehatan itu benar-benar berkelanjutan gitu ya, berkelanjutan dan tentunya bernilai produktif, bernilai optimal untuk meningkatkan derajat kesehatan di puskesmas di wilayah kerja puskesmas Cisarua atau di Kecamatan Parakemak. Satu lagi mungkin ya Pak, ada nggak sih Pak pesan untuk mahasiswa gitu ya yang sedang belajar advokasi kesehatan agar bisa berkontribusi mendukung program puskesmas gitu? Kalau dari saya sih untuk teman-teman teman-teman mahasiswa di program ilmu kesehatan masyarakat ya, bahwa kesehatan masyarakat itu sekarang sudah menjadi poin yang sangat yang sangat penting untuk memajukan kesehatan gitu ya. Tentunya teman-teman di mahasiswa sebagai agen penggerak dan berubah untuk karya yang positif itu sangat dibutuhkan. Dan teman-teman mahasiswa kesehatan masyarakat, kalau menurut saya sih memang harus banyak masuk ke paskes bukan untuk tetapi untuk melihat bagaimana kinerja fasilitas kesehatan itu dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan bagaimana tantangan yang dihadapi dan hambatan, sehingga biasanya kalau teman-teman mahasiswa itu lebih kritis dan lebih banyak memberikan masukan yang konstruktif ya untuk pembangunan kesehatan seperti itu, sehingga apa yang terjadi di lapangan ketika mahasiswa itu melihat ke dalamnya, oh ternyata begini tantangannya, hambatannya, mereka akan lebih mengerti bahwa kesehatan itu adalah tugas bersama gitu. Rata-rata mungkin ya nakes atau tenaga kesehatan itu kalau tenaga kesehatan itu tidak ada liburnya ya, ketika guru mah libur ya pendidikan libur, tapi tenaga kesehatan tetap masuk mulai dari hari Senin sampai hari Senin kembali. Untuk yang mungkin yang layanannya tidak 24 jam, maksudnya yang layanan rawat jalan saja mungkin dari Senin sampai hari Sabtu. Tetapi kalau ada yang layanan rawat inap, mereka kan terus melaksanakan layanan kepada masyarakat itu full. Nah, mudah-mudahan adanya teman-teman dari mahasiswa itu bisa melihat seperti ini ternyata tantangan yang harus dihadapinya sangat besar, bukan hanya untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya, tetapi masyarakat itu sangat penting dari tenaga kesehatan. Oke, Bapak terima kasih sebetulnya karena pertanyaan itu sudah habis, sudah terjawab informasi sendiri gitu ya. Saya coba informasi gitu, semoga Pusat Siaran ini lebih baik, lebih jaya lagi gitu ke depannya. Apa itu tantangannya bisa terrealisasikan dengan baik gitu. Terima kasih ya Bapak, boleh